Pengertian transpersonal dari segi bahasa terdiri dari kata trans, yang berarti melewati atau melampaui batas, beyond, dan kata pesona yang berarti topeng. Secara etimologi, transpersonal berarti melampaui gambaran manusia yang kelihatan. Dengan kata lain, transpersonal berarti melampaui macam-macam topeng yang digambarkan manusia. Ada beberapa cabang-cabang psikologi transpersonal, antara lain dibagi 4 kelompok, dan kelompok pertama ialah kelompok mistis magis. Menurut kelompok ini, kesadaran transpersonal bersesuaian dengan kesadaran para dukun dan syaman masa lalu. Pandangan ini dianut oleh para aktivis New Age dan salah satunya gerakan teosofi yang dipimpin oleh Helena Blavatsky. Seringkali romantisme gerakan ini menyulitkan untuk berinteraksi dengan arus utama psikologi. Lalu kelompok kedua ada psikofisiologis. Kelompok kedua adalah kelompok tingkat kesadaran alternatif yang biasanya menolak konsep-konsep perkembangan, tahap-tahap, dan praktik peningkatan kesadaran. Mereka lebih suka meneliti keadaan kesadaran sementara secara psikofisiologis dengan mempelajari keadaan-keadaan fisik seseorang yang berada dalam keadaan transpersonal. Kelompok ini bersama kelompok ekoprimitivisme menganjurkan penggunaan media seperti zat-zat kimia atau psikotropika untuk pencapaian kesadaran transpersonal. Tokoh yang cukup penting dalam kelompok ini adalah Stanislav Grof yang menggunakan LSD untuk psikoterapinya. Setelah penggunaan LSD dilarang pemerintah, Grof kemudian menggunakan teknik pernafasan atau pranayama dari tradisi timur yang disebut sebagai holotropic breathwork. Kelompok ketiga ada transpersonalis postmodern. Kelompok ini menganggap transpersonal sebenarnya merupakan keadaan yang biasa. Manusia modern menganggapnya seolah luar biasa karena mereka membuang kondisi kesadaran ini. Kelompok ini menerima kisah-kisah para dukun syamanisme dan mistikus dalam semangat relativisme pluralistik. Mereka justru mengancam filsafat perennial yang mengungkapkan pengalaman mistik sebagai totaliter dan fasistik karena menganggungkan hierarki. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok integral. Kelompok ini menerima hampir semua kesadaran yang diteliti oleh ketiga kelompok di atas. Yang berbeda, kelompok ini juga menerima konsep-konsep psikologi transpersonal dari aliran pramodern dan postmodern. Salah seorang tokohnya adalah Ken Wilber. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga merupakan kelompok yang berbeda, bahkan berseberangan, dengan agama formal. Helena Blavatsky yang berada pada kelompok pertama misalnya, mengharuskan para anggotanya untuk tidak memiliki kecenderungan kepada agama tertentu. Pertama, yaitu ada William James. James menekankan bahwa sifat manusia yang khas ditemukan dalam kehidupan dinamis arus kesadaran manusia. Baginya, kesadaran merupakan kunci untuk mengetahui pengalaman manusia, khususnya agama. Untuk menafsirkan agama, orang harus melihat isi kesadaran keagamaan. James melihat kesadaran keagamaan sebagai hal yang subjektif. Bagi dia, kebenaran harus ditemukan, bukan melalui argumentologis, akan tetapi melalui pengamatan atas data pengalaman. Maka, jalan lapang menuju kesadaran keagamaan adalah melalui pengalaman keagamaan yang diungkapkan orang. Yang kedua ada Abraham Maslow. Konsep utama yang sering kali dibawa Abraham Maslow adalah aktualisasi diri atau self-actualization dan pengalaman puncak atau peak experience. Orang yang telah tumbuh dewasa dan matang secara penuh adalah orang yang telah mencapai aktualisasi diri, yaitu yang mengalami secara penuh gairah tanpa pamrih, dengan konsentrasi penuh dan mencapai apa yang disebut sebagai manusia yang sempurna atau insan kamil. Abraham Maslow berdasarkan teorinya tentang aktualisasi diri atau self-actualization pada sebuah asumsi dasar bahwa manusia pada hakikatnya memiliki peluang untuk dapat mengembangkan dirinya. Perkembangan yang baik sangat ditentukan oleh kemampuan manusia untuk tingkat aktualisasi diri. Tokoh yang ketiga adalah Ken Wilber. Salah satu gagasan dasarnya adalah mengembalikan ilmu psikologi kepada kajian tentang psikis. Menurut Ken Wilber,
Psikis mengacu pada mind dan soul atau jiwa. Jadi, ilmu psikologi adalah sebuah ilmu tentang kejiwaan. Psikis manusia dalam pandangan Wilber merujuk pada konsep diri dalam agama-agama timur adalah berlapis-lapis atau multi-layer. Dan lapisan ini tetap berada dalam sebuah integrasi atau kesatuan. Lingkaran kehidupan psikis manusia bergerak dari level bawah, yaitu level subconscious atau instiktual impulsif, ke level menengah atau level self-conscious atau egois konseptual, kemudian ke level superconscious digambarkan dalam bentuk lingkaran. 4 kesadaran dan tingkatnya. Yang pertama adalah kesadaran inderawi. Kesadaran inderawi adalah kesadaran yang sifatnya dipicu oleh panca indera. Melalui kesadaran ini, maka kita bisa melihat matahari terbit dari sebelah timur dan matahari tenggelam di sebelah barat. Kesimpulan yang diambil dari kesadaran inderawi ini terbatas pada kemampuan indera kita. Yang kedua, kesadaran rasional. Ternyata setelah indera kita tak mampu lagi menjelaskan, manusia bisa naik ke tingkat kesadaran berikut, yaitu kesadaran rasional. Kesadaran rasional ini menggunakan pikiran untuk menjangkau sesuatu yang terjangkau indera. Misalnya, secara indrawi kita hanya mampu melihat bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Dengan menggunakan akal dibantu dengan alat-alat yang lebih canggih, manusia kemudian dapat membuat kesimpulan bahwa bumi itu bulat. Bumi berotasi ke arah timur dan bahkan bumi mengelilingi matahari. Manusia dengan bantuan teleskop melihat adanya kejanggalan-kejanggalan alam yang tidak bisa dijelaskan bila matahari mengelilingi bumi. Karena itu, dengan kemampuan berpikir rasional, manusia dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya bumi berotasi ke timur dan akibatnya seakan-akan matahari mengelilingi bumi. Dengan melihat kedudukan bintang-bintang sepanjang tahun, para astronom berpendapat dan berkesimpulan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Dengan kemampuan berpikir rasional pula manusia yakin bahwa bumi tidak datar, tetapi bulat. Setelah ditemukan teleskop yang mampu melihat benda langit atau planet lain, manusia semakin yakin. Kita dapat melihat bahwa dengan kemampuan rasional manusia dapat mengambil kesimpulan jauh di luar apa yang dicapai oleh indera. Ibaratnya kesadaran inderawi menggunakan mata fisik, kesadaran rasional menggunakan mata pikiran. Pada kesadaran rasional ilmiah muncul pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, kesadaran spiritual. Ketika manusia bahkan dengan pikiran rasionalnya tak mampu lagi membuat penjelasan, maka dia akan naik ke tingkat kesadaran spiritual. Kini para ahli telah mengembangkan teori Big Bang untuk menjelaskan terjadinya alam semesta. Teleskop luar angkasa Hubble telah memberikan bukti betapa dahsyat dan luasnya alam semesta. Namun, kesadaran rasio manusia tak akan mampu menjelaskan ada apa di luar tepi-tepi batas semesta. Ada apa sedetik sebelum Big Bang terjadi dan apa tujuan terjadi alam semesta yang luas dengan bumi yang setitik debu di dalamnya ini. Semua kelelahan dan kesadaran rasional itu membawa manusia ke tingkat kesadaran spiritual, yaitu menyadari adanya sesuatu yang maha dahsyat di balik semua yang tak terjangkau rasio itu. Inilah kesadaran yang mengakui keberadaan Tuhan. Disinilah muncul pengetahuan nurani dan suara hati. Tempat itu ada kesadaran tauhid. Kesadaran spiritual belum tentu menghasilkan kesimpulan yang benar. Pada zaman purba, manusia menyembah berhala, kekuatan alam seperti gunung, matahari, atau kekuatan roh seperti jin. Semakin modern, mulailah muncul kepercayaan atas dewa-dewa, bahwa pada setiap benda atau makhluk ada Tuhannya masing-masing. Seperti Tuhan pohon, angin, monyet, tikus, dan lain sebagainya. Memang untuk level kesadaran spiritual ini, manusia membutuhkan petunjuk wahyu, suatu yang di luar akal manusia, bahkan di luar nurani. Kecerdasan spiritual yang berdasarkan hati nurani ini masih bisa menyesatkan. Misalnya pada kebudayaan Aztec, manusia dikorbankan kepada dewa matahari melalui keyakinan yang didasarkan suara hati. Pada tingkatan tertentu, suara hati tak lagi mampu. Nah, tingkat kesadaran itu dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada komposmetis atau conscious, yaitu kesadaran normal.
sadar sepenuhnya dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Yang kedua ada apatis, yaitu kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh. Yang ketiga itu ada delirium, yaitu gelisah, disorientasi orang, tempat, waktu, memberontak, berteriak, berhalusinasi. Yang keempat ada somnolen, olah masalah muncul. Di sini kedamaian batin tidak mungkin terjadi, sebab ia harus selalu berjuang untuk berada di posisi lain. Ia selalu berlari lebih kencang untuk selalu lebih dari orang lain. Nah, yang kedua itu ada tingkat kesadaran kelompok. Ini tuh ada kemiripannya sama kesadaran ego. Bedanya ego perorangan ditekan dan masuk dalam ego kelompok. Keanggotaan seseorang didasarkan pada keluarga, warisan, latar belakang rasial, suku, agama, bahasa, pertalian politik, dan seterusnya. Di sini orang-orang mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya, berjuang sesuai dengan harapan kelompoknya, bahkan ada yang sampai ikut berperang. Kesadaran ego bisa lebih nyaman dalam kesadaran kelompok, sebab kesalahan kelompok bukan kesalahan saya, dan kesalahan saya adalah kesalahan kelompok. A. Tingkat kesadaran ego. Dalam kesadaran ego, penekanan seseorang adalah pada kepribadian dan tubuhnya. Orang yang berada dalam tingkat kesadaran ini banyak menghabiskan waktunya untuk mengukur kesuksesannya berdasarkan perbandingan dengan orang lain. Kalau ia memiliki lebih banyak daripada orang lain, ia merasa lebih enak tentang diri sendiri. Ia sangat peduli dengan piagam penghargaan dan gengsi. Untuk ini, ia bersaing dan selalu membandingkan. Ia berusaha memberi kesan kepada orang lain, tetapi justru disinilah masalah muncul. Disinilah kedamaian batin tidak mungkin terjadi, sebab ia harus selalu berjuang untuk berada di posisi lain. Ia selalu berlari lebih kencang untuk selalu lebih dari orang lain. B. Tingkat kesadaran kelompok. Ini ada kemiripan dengan kesadaran ego. Bedanya, ego perorangan ditekan dan masuk dalam ego kelompok. Keanggotaan seseorang didasarkan pada keluarga, warisan, latar belakang racial, suku, agama, bahasa, pertalian politik, dan seterusnya. Di sini orang-orang mengidentifikasikannya dirinya dengan kelompoknya, berjuang sesuai dengan harapan kelompoknya, bahkan ada yang sampai ikut berperang. Kesadaran ego bisa lebih nyaman dalam kesadaran kelompok, sebab kesalahan kelompok bukan kesalahan saya, dan kesalahan saya adalah kesalahan kelompok. C. Tingkat kesadaran mistis. Kata mistis perlu diperjelas lebih awal, karena sering kata mistik digunakan berkaitan dengan perdukunan dan guna-guna. Kata mistis di sini menunjukkan keterhubungan dengan Tuhan, dengan setiap dan semua orang, dan dengan setiap makhluk. Kesadaran mistis tidak melenyapkan sepenuhnya kesadaran ego dan kesadaran kelompok, tetapi memberinya tempat yang wajar. Perasaan senang dan perasaan bangga yang terkandung dalam ego dalam batas-batas tertentu sah-sah saja sejauh ia tidak tergelincir pada pengutamaan kesenangan diri sendiri dan kesombongan. Kelompok juga dibutuhkan, bukan sebagai tembok, tetapi sebagai pintu menuju persahabatan sejati dengan semua orang.